kan materi itu kan menunjuk ya, menunjuk Pak, harapan Bapak pada anak-anaknya. Harapannya adalah supaya bisa memahami dan menerapkan ajaran-ajaran serta pendidikan yang telah saya sampaikan. Karena intinya itu pelajaran ini kan perilaku, bukan kita ajaran yang memperbaiki. Jadi harus benar-benar bisa diterapkan dalam kehidupan. Dari sekolah maupun masyarakat. Tadi Bapak bilang ini perihal perilaku Pak ya. Ya, tentang susila. Nah, jadi bagian dari pemateri tadi Pak, yang menjadi area atau pengembangan atau titik terberat yang Bapak mau prioritaskan dari tiga anak-anak itu apa? Saya kan Bapak bicara soal perilaku, perbuatan, apa yang ingin Bapak kembangkan dari sana? Yang ingin saya harap kembangkan bagi siswa itu adalah kalau misalnya dia ini mampu untuk mengendalikan diri dari pikiran-pikiran kegelapan atau mabuk yang mempengaruhi dirinya, misalnya dia itu memiliki rupa yang cantik atau juga memiliki kekayaan, tidak menemukan diri atau mabuk gelap dengan apa yang dimiliki. Nah, pada dasarnya itu tidaklah kekal. Karena tidak kekal ya. Itu adalah mudah Tuhan, kita akan kembali lagi. Jadi kita karena kita akan kembali lagi kan, jadi siapa untuk dapat menghindari ya tingkat kegelapan pikiran. Ada nggak Bapak punya strategi khusus supaya nanti bisa sampai ke sana? Selain Bapak menyampaikan materi, strategi apa yang sudah mulai Bapak lakukan? Sebenarnya dasar pokoknya itu dari rumah, tapi kalau di sekolah ini sudah kita terbiasakan untuk sembahyang itu, Sembahyang Pak ya. sembahyang, kemudian menghargai guru, berbicara, tidak ngobrol, berbicara ketika guru sedang berbicara, kemudian tidak berbohong, kata-kata yang kasar, itu merupakan langkah untuk kita mampu mengendalikan diri. Berarti Bapak lebih menekankan pada tindakan sehari-hari Pak ya, supaya anak-anak ini akan benar-benar mempraktikkan ya, agar jauh dari kegelapan pikiran. Luar biasa Pak, strateginya sangat-sangat memungkinkan untuk dilakukan oleh anak-anak. Terima kasih. Selamat siang. Gimana kabar kalian? Pada materi hari ini kita akan mempelajari tentang bab kedua, yaitu tentang sakta indera. Nah, yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini, pertama nanti kalian harus bisa menjelaskan tentang pengertian sakta indera, kemudian menyebutkan bagian-bagian sakta indera, dan yang ketiga memberi contoh perilaku sakta indera sebagai aktivitas dalam kehidupan. Sinta memiliki wajah yang cantik, akan tetapi kecantikannya membuat Sinta menjadi sombong. Kemudian ada Robert adalah seorang pengusaha kaya raya, akan tetapi Robert tidak pernah mau untuk berbagi pada sesama dan tidak peduli dengan orang lain.
seperti ini anak yang terpintar ya di kelasnya, tapi tidak mau berbagi, artinya tidak mau meminta bantuan teman-temannya ketika mengerjakan soal atau latihan-latihan, dan selalu meremehkan temannya. Kemudian Renata adalah anak seorang bangsawan terkenal di Jerman. Dia hidup dengan jumlah kekayaan, akan tetapi sikapnya begitu angkuh dan sombong sehingga Renata mau bergaul dengan kaum bangsawan saja. Nah itu dari gambaran ini menyatakan bahwa manusia dipenuhi dengan kegelapan pikiran. Nah, jadi kita akan membahas materi yakni tentang sabta indera. Apakah itu pengertian sabta indera? Ada yang tahu? Ada yang tahu pengertian sabta indera? Sabta artinya apa? Dan indera artinya kegelapan. Jadi ini contoh-contoh yang menunjukkan kita bahwa manusia, orang-orang yang cantik ya, ini pintar, kaya, itu adalah orang-orang yang mampu akan kegelapan. Bagian-bagian sabta indera mengikuti adalah yang pertama adalah surupa, kemudian ada dharma, guna, kulina, yowana, sura, dan kasuang yang terakhir. Lihat jawabannya. Nah ini adalah bagian-bagian sabta indera. Ada 7. Masih ingat tebak apa saja? Rupa, dharma, guna, kulina, yowana, sura, dan kasuang. Nah contohnya ini gambar orang-orang yang cantik. Ini contoh orang-orang yang berkeluarga. Kalian itu dapat berupa ya benda-benda duniawi seperti rumah, barang, emas, TV dan sebagainya. Ya. Harta itu hendaknya merupakan tujuan hidup. Harta itu termasuk tujuan hidup. Tapi tujuan yang paling utama dalam beragam hidup adalah moksa akam jaganta yayan dharma. Itu untuk mencapai kesejahteraan jasmani dan rohani, kepintaran atau kepandaian. Memang pandai itu penting, tapi terkadang orang pandai itu menjadi diri, menganggap orang lain tidak tahu apa-apa. Contohnya ini, kalau kita memiliki kepandaian, maka kita membangun diri dengan menggunakan orang lain adalah yowana. Yowana ini adalah mabuk karena masa remaja, mengetahui jati diri kita, siapa leluhur kita, dari mana asal usulnya. Nah, sekarang surah. Apakah pengertian surah? Surah itu adalah kemabukan atau kegelapan pikiran karena minuman keras. Dan kasuran yang terakhir. Kasuran ini adalah gelap karena keberanian. Setiap orang perlu memiliki keberanian. Tanpa adanya keberanian akan merasa menderita. Hidup ini adalah suatu perjuangan. Oleh karena itu perlu keberanian. Tetapi keberanian itu hendaknya digunakan untuk hal yang baik. Lalu macam pengertian ada yang dipertanyakan lagi? Mau ditanyakan? Jadi kesimpulannya ini ya, sabta indera itu berasal dari kata sabta dan indera. Sabta itu artinya tujuh dan indera artinya kegelapan. Jadi sabta indera adalah 7 macam kegelapan yang mempengaruhi pikiran sehingga menjadi gelap dan perilaku yang tidak baik. Bagian-bagiannya meliputi yang pertama adalah surupa.
Surpa itu adalah mabuk karena kecantikan dan kelangganan. Dan guna mabuk karena apa? Kepandaian atau kepintaran. Mabuk karena keturunan. Nah, Yowana mabuk karena masa muda. Kemudian Sura adalah mabuk karena minuman dan yang terakhir adalah Kasuran mabuk karena pengertian dan bagian-bagian pada hari ini. Saya tutup materi hari ini ya. Om Santi 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 Om. Tidak boleh menyakiti dan sebagainya. Ditingkat terus. Karena itu ada upaya satu ini itu disebut dengan Pancayama Brata, Pancayama Brata. Banyak kan tantangannya. Saya yang berangkat ya. Pancayama Brata itu banyak. Selain berkata jujur, nanti dia buat yang lainnya tidak boleh. Misalnya apa namanya, melakukan ketika kita sekolah tidak boleh pacaran yang sampai mengarah pada hubungan. Itu menjaga pergaulan Pak ya. Yang menjaga pergaulan itu adalah merupakan cara menghindari orang ini. Dari area strategi tadi Pak, ukuran keberhasilannya apa nih? Ukuran keberhasilan Bapak? Bapak merasa bahwa strategi yang Bapak lakukan ini benar berhasil. Nah, dari mana Bapak bisa mengukur bahwa itu telah berhasil? Karena langkah itu yang sembahyang dan juga melatih diri untuk berfikir, berbicara dengan jujur, berhati itu merupakan dasar. Itu kelihatan dari hasil kebiasaannya sehari-hari berkata jujur itu dapat dikatakan bagian dari bahwa ukur keberhasilannya Pak ya. Iya. Ada yang lain? Kalau masih dalam anak remaja ini kita dulu Itu dulu. kalau bisa kita dewasa baru bisa sekarang. Siapa Pak yang mendukung Bapak dalam melaksanakan strategi ini? Dari Ada nggak kepala sekolah atau rekan guru atau mungkin dari mana gitu yang bisa mendukung Bapak untuk melakukan strategi itu? nah ini ada pengalaman aja ya, pengalaman dan melihat apa yang pernah dialami di masyarakat atau di teman-teman yang lain yang menerapkan strategi. Ini berdasarkan pengalaman Pak ya. Berapa lama Pak waktu itu Pak? Artinya apakah waktunya terbatas atau Bapak punya waktu ini untuk berapa lama ke depan, berapa panjang atau hanya nanti minggu-minggu ini saja, bulan setelah itu nanti beda lagi bagaimana? Dan ini yang berkelanjutan terus dipendalamannya, terus sudah dia bisa berkata lain jujur lagi tingkatkan lagi. Tingkatkan lagi. Luar biasa Pak hari ini Pak. Dari hasil supervisi yang saat ini saya lihat dari proses mengajar Bapak ini sangat-sangat baik ya Pak, karena Bapak melakukan proses pembelajaran itu sesuai dengan tujuan ya yang Bapak sudah sampaikan dalam materi. Intinya Bapak mengarahkan kepada keberpihakan untuk murid. Nah, ini ada pertanyaan khusus Pak dari saya kepada Pak Sudipra. Bagaimana Pak perasaan Bapak Pak? Perasaan Bapak pada saat melakukan coaching seperti ini? Artinya saya menanyakan Bapak ini, apa yang Bapak rasakan? Terganggu atau akhirnya Bapak merasa sekali karena bisa membantu menyampaikan apa yang biasa berbagi Pak ya, berbagi dalam proses mengajar ini Pak ya.
Jadi dari keseluruhan rangkaian seperti itu Pak, ini sudah saya rasa cukup. Terima kasih Pak ya atas waktunya yang sudah Bapak berikan buat saya untuk dapat melakukan praktik coaching dalam hal ini supervisi, sehingga saya juga dapat melihat bagaimana proses mengajar dan juga sampai pada penerapan strategi yang biasa Bapak lakukan untuk mencapai pada tujuan pembelajaran. Jadi Pak, terima kasih, sampai jumpa lagi Pak, sehat selalu.